DPR itu kan satu lembaga yang dihormati orang. Ya. Dia bekerja berdasarkan sesuatu tujuan yang jelas. Ya. Kalau angketnya menyatakan yang mau diselidiki adalah soal A, Ya. ternyata keputusannya soal C, Ya. ya itu kan akan menimbulkan masalah. Tidak akan ada penghargaan orang terhadap satu keputusan yang tidak didasarkan kepada tujuan diadakannya angket itu. Jadi saya kira kecil kemungkinan bahwa itu akan membuat keputusan yang lain yang berbeda dari tujuan diadakannya angket tersebut. Di zaman pemerintahan Orde Baru, tetapi bukan di Undang-Undang Dasar, bukan di konstitusinya, tapi di Undang-Undang tentang DPR dan MPR-nya. Di sana disebut hak DPR juga ada interpelasi dan angket. Tetapi tidak ada hak untuk pernyataan pendapat. Hanya sebatas interpelasi dan angket. Tetapi angket itu tidak pernah dilakukan pada masa Orde Baru. Ya saya kira kita harus melihat bahwa ada kepentingan yang lebih besar pada saat kita mengambil keputusan dalam menjalankan hak demokrasi kita. Seberapa penting hak demokrasi itu kita lakukan, memang penting, sebab itu akan menjadi satu pelajaran yang penting bagi generasi yang akan datang. Hai, jumpa lagi kita dengan Podcast 9, sebuah podcast yang digagas oleh 9 anggota ILUNI Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengangkat, membeberkan, menguak, mendiskusikan masalah-masalah hukum dan demokrasi, serta human interest yang mengitarinya kepada ruang publik. Dan tegakkan hukum, berikan keadilan. Hari-hari ini masalah angket semakin riuh. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan yang lalu mengenai angket yang cukup memperoleh banyak tanggapan. Dan narasumber kita kali ini tetap Bapak Martin Huta Barat. Dan kebetulan beliau pernah mempunyai pengalaman sebagai anggota DPR dahulu dari Dapil Jawa Tengah pada tahun 1987 dan kemudian menjadi anggota pengkajian di MPR. Selamat datang kembali Bung Martin di Podcast 9. Ya, pembahasan kita kemarin mengenai angket itu cukup banyak tanggapan ya, tanggapan. Nah, katakanlah ini pembahasan mengenai hak angket jilid 2 gitu Pak Martin ya. Nah, ini Pak Martin hari-hari ini kan makin riuh ya hak angket ini. Bahkan Megawati konon kabarnya walaupun dia belum berbicara langsung mendukung hak angket ini ya. Menurut Pak Martin, ya, berdasarkan pengalaman Pak Martin sebagai politikus, bagaimana nih kemungkinan pergerakan atau arah hak angket ini? Kalau anggota DPR Ya. ada 25 orang, Ya. tetapi didukung oleh 2 fraksi, Ya. mungkin saja itu bisa diajukan. Ya. Dan kalaupun misalnya PDIP mendukung semuanya, tapi tanpa ada satu orang anggota DPR dari fraksi lain, itu relatif tidak mungkin. Tapi kalau saya lihat arah perkembangannya, untuk mengajukan angket, bisa disampaikan kepada pimpinan DPR, nanti akan dibicarakan pada rapat paripurna DPR, apakah hak angket itu dapat disetujui oleh anggota atau tidak. Jadi pengajuannya nanti itu pada saat rapat paripurna DPR, tetapi sangat ditentukan apakah mayoritas anggota DPR bisa menyetujui diadakannya angket DPR. Tetapi yang penting sebenarnya
angket itu harus jelas. Angket tentang apa? Sebab yang rame adalah angket tentang pemilu. Ini yang ditangkap oleh masyarakat seolah-olah pemilu ini mau diselidiki oleh DPR. Padahal sebenarnya kalau soal pemilu itu kan sudah jelas urusannya KPU dan berujung kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi apapun hasil keputusan pemilihan umum kemarin, baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, itu sebenarnya tidak berkaitan dengan soal angket. Jadi itu yang ingin diketahui oleh masyarakat, bahwa kalau angket itu diajukan, harus jelas angket tentang apa. Kemudian alasan-alasannya untuk mengajukan angket itu. Saya khawatir tiba-tiba angketnya nanti hanya untuk mau mempertanyakan kepada pemerintah mengapa beberapa proyek-proyek nasional yang dijanjikan tidak menggunakan dana APBN, tiba-tiba menggunakan dana APBN. Itu jangan-jangan angketnya tentang itu. Tetapi kita sudah riuh semuanya seolah-olah ini adalah angket tentang pemilihan umum. Oke, Pak Martin, apakah di dalam peraturan mengenai angket itu memang harus diperjelas atau dijelaskan apa sebenarnya tujuan diadakannya angket? Ya, memang harus jelas tujuannya apa, supaya pada saat diputuskan angket itu, semua orang tahu, anggota DPR tahu, bahwa tujuan angket ini adalah menyangkut hal-hal yang diajukan, gitu ya. Sebab misalnya hak angket itu pada satu masalah kebijakan ataupun satu aturan undang-undang yang tidak dilakukan oleh pemerintah, tidak dilaksanakan dengan baik, maka itu harus jelas kebijakan yang mana, aturan undang-undang mana yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi itu memang harus jelas. Kalau tidak jelas, tidak mungkin angket itu bisa diterima oleh DPR. Apakah mungkin kalau ketika diajukan hak angket ini, katakanlah disebut untuk tujuan X. Kemudian dalam kenyataannya, karena ini ada unsur politik, berkembang kemana-mana. Termasuk antara lain mempersoalkan, misalnya pelaksanaan pemilu yang diduga oleh pengajuknya ini curang. Padahal ketika mengajukan angket ini, itu tidak ada tujuan itu. DPR itu kan satu lembaga yang dihormati orang. Ya. Dia bekerja berdasarkan sesuatu tujuan yang jelas. Ya. Kalau angketnya menyatakan yang mau diselidiki adalah soal A, Ya. ternyata keputusannya soal C, Ya. ya itu kan akan menimbulkan masalah. Tidak akan ada penghargaan orang terhadap satu keputusan yang tidak didasarkan kepada tujuan diadakannya angket itu. Jadi saya kira kecil kemungkinan bahwa itu akan membuat keputusan yang lain yang berbeda dari tujuan diadakannya angket tersebut. Jadi dia harus selaras tujuannya itu, ya, maka outputnya juga adalah tujuan yang ditanya, jawaban terhadap tujuan itu. Gitu. Ya. Jadi Pak Martin, apakah mungkin dengan demikian kalau para penggagas angket ini misalnya menyatakan bahwa tujuan angket bukanlah impeachment, bukanlah pemangsulan, maka adakah kemungkinan ketika angket ini benar-benar dilaksanakan, bisa menyebabkan impeachment? Nah, inilah angket ini sebagai suatu kebijakan politik, beda dengan soal hukum. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam penyelidikan angket tadi, ternyata oleh panitia khusus angket dirasakan bahwa ada pertanggungjawaban yang penting dari suatu pemerintahan yang fatal terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bukan tidak mungkin membuat putusan agar meningkat kepada pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat terhadap hak angket tersebut yang akan menjadi babak kedua.
Jadi Pak, ini ada angket, Ya. angket kemudian sudah mengeluarkan pendapat, kesimpulan, kemudian dari kesimpulan ini dilanjutkan dengan pernyataan pendapat DPR. Jadi Atau bagaimana? kalau misalnya angket ini dianggap penting disampaikan rekomendasi-rekomendasi, maka rekomendasi itulah yang menjadi putusan daripada angket tersebut. Jadi 2 bulan misalnya panitia angket ini bersidang sampai kepada keputusan rekomendasi, maka rekomendasi ini akan dilaksanakan oleh pemerintah. Tetapi kalau misalnya putusan panitia angket itu lebih daripada itu, tetapi dianggap bahwa ada satu yang harus dipertanggungjawabkan karena pelanggaran itu, kebijakan itu betul-betul berdampak luas pada kehidupan masyarakat, itu bisa membuka peluang adanya panitia khusus yang baru soal pernyataan pendapat DPR. Pernyataan pendapat DPR inilah yang terbuka peluang untuk mempersoalkan mengenai presiden, mengenai pemerintah. Dan kalau misalnya di dalam pembahasan mengenai pernyataan pendapat itu, DPR kemudian memutuskan bahwa perlu presiden ini diberhentikan, disitulah memang eksesnya, tetapi bukan lagi menyangkut panitia angket, tapi sudah panitia khusus yang lain sebagai kelanjutan daripada angket. Kalau angketnya sendiri tidak mungkin Pak ya, langsung berkesimpulan ada sesuatu yang tidak beres dan kemudian jadi bahan untuk mengimpeach atau memangsulkan presiden. Saya kira tidak. Hanya membuat kesimpulan-kesimpulan menyangkut hasil penyelidikan DPR. Tapi hasil penyelidikan DPR itu kalau misalnya ada dorongan yang kuat untuk meminta lebih jauh pertanggungjawaban pemerintah atau presiden, maka itu harus dilakukan di dalam panitia khusus yang lain yang disebut adalah pernyataan pendapat DPR. Disitulah dibahas itu. Nah, untuk sampai pernyataan pendapat DPR itu syarat apa yang diperlukan ketika panitia angket sudah selesai kan? Apa, berapa lama kemudian dan sebagainya? Itu memang waktunya 2 bulan lagi. Jadi angketnya 2 bulan, kemudian pernyataan pendapat 2 bulan, prosesnya ini mungkin 1 bulan, 5 bulan. Nah 5 bulan harus diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Sebab alasan untuk sampai kepada pernyataan pendapat presiden perlu diberhentikan, kan ada 5 alasannya itu. Pertama adalah bahwa presiden mengkhianati negara, kemudian presiden korupsi, presiden menerima suap atau memberikan suap, kemudian presiden melakukan tindak pidana yang berat, dan kemudian yang kelima presiden melakukan perbuatan yang tercela. Nah, ini bisa menjadi persoalan panjang bagaimana merumuskan bahwa presiden betul-betul salah dengan kelima aspek tadi yang bisa menjadi alasan untuk pemakzulan presiden. Jadi di dalam panitia khusus ini kembali itu akan menjadi perdebatan yang panjang dan itu tidak mudah. Tidak mudah karena kita belum memiliki undang-undang tentang kepresidenan yang mengatur soal tercela itu bagaimana. Sebab tidak bisa ditafsirkan sendiri yang disebut perbuatan tercela menjadi dasar untuk mengajukan presiden berhenti. Nanti pada saat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi akan menilai, akan mengadili, mempertimbangkan alasan itu dapat diterima atau tidak. Sebab kalau tidak dapat diterima, maka keinginan DPR untuk memakzulkan presiden akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau misalnya Mahkamah Konstitusi melihat ada alasan yang kuat sesuai dengan alasan-alasan tadi, maka Mahkamah Konstitusi akan mengembalikan kepada DPR dengan disertai persetujuan bahwa alasan DPR itu kuat untuk memberhentikan presiden. Baru kemudian nanti DPR akan bersidang lagi, baru kemudian diajukan kepada MPR untuk MPR mempersiapkan sidang istimewa. Kalaulah keinginan kita sekedar kalau itu semua terpenuhi, akankah
selesai pada bulan Oktober sebelum terjadi serah terima presiden? Saya kira pasti itu tidak mungkin. Karena kalau kita lihat prosesnya ini semua hampir 1 tahun. Dari mulai sejak angket diajukan sampai kemudian keluar dari Mahkamah Konstitusi sampai pada sidang umum MPR, waktunya itu hampir 1 tahun. Padahal kan waktu presiden ini hanya tinggal 7 bulan. Jadi saya kira itu separuh jalan. Itu sudah akan selesai presiden dengan jabatan yang sekarang. Makanya angket itu tidak akan ada manfaatnya lagi. Nah, berarti juga apakah akan terjadi dinamika ya sebagai kata ganti pertempuran di DPR sendiri untuk memperbincangkan pertama tentu kalau ada panitia angket apakah satu angket ini perlu apa tidak, ya kan gitu. Yang kedua, apakah setelah ini ada dapat disetujui apa tidak? Begitu apa bukan, Pak Martin? Ya, jadi pada saat mau diajukan ke sidang paripurna DPR, itu kan akan menjadi persoalan siapa anggota DPR yang mengajukan angket dan memenuhi persyaratan. Kemudian dibicarakan di paripurna, akan ditanya anggota, apakah ini bisa kita sepakati bahwa DPR akan mengajukan hak angket. Dan di sana itu sudah akan ada perdebatan. Nah, perdebatan itu kalau perdebatan orang-orang politik biasanya adalah tidak setuju atau tidak setuju. Tetapi apakah hak angket itu menyangkut hal apa? Itu yang kadang-kadang penting mereka bicarakan. Sampai sejauh Jadi mana. sebelum setuju apa tidak setuju, akan terjadi perdebatan dulu mengenai untuk apa ini hak angketnya. Artinya tujuan diadakan hak angket. Sejauh mana angket ini akan dilakukan. Mungkin di sini kompromi-kompromi bisa terjadi antara yang setuju dan tidak setuju terhadap angket. Debatnya bisa panjang nggak, Pak? Bisa lebih dari 2 bulan nggak misalnya? Kalau soal masalah dibentuknya pansus, itu tidak memerlukan waktu yang lama. Hanya pada saat sidang paripurna diambil keputusan. Tetapi biasanya sebelum itu akan ada lobby-lobby antara fraksi di DPR supaya jangan terjadi satu perbedaan yang tajam. Maka bisa saja berkompromi bahwa angket ini tujuannya sebatas ini. Bahwa di luar itu bukan merupakan tujuan mereka. Jadi memang ini sangat menentukan. Tapi kalau misalnya tidak ada lobby-lobby dan hanya persoalannya setuju atau tidak setuju, maka akan diadakan pemungutan suara. Dan kalau yang lebih banyak anggotanya memutuskan perlu angket, maka angket akan diadakan. Tetapi anggota daripada panitia angket itu, pimpinan panitia angket itu bisa jadi daripada fraksi-fraksi yang berbeda, atau juga bisa kepada paket. Nanti akan ada paket yang diajukan, mana yang disetujui oleh anggota atau tidak. Nah, Pak, sebelum ke sana, Pak, berdasarkan pengalaman Bapak dulu zaman Orde Baru dan sebelumnya, emang angket untuk komparatif, untuk perbandingan, pernah ada nggak, Pak? Kalau di zaman Orde Baru tidak ada angket. Tidak, memang ada aturan angket di zaman pemerintahan Orde Baru, tetapi bukan di Undang-Undang Dasar, bukan di konstitusinya, tapi di Undang-Undang tentang DPR dan MPR-nya. Di sana disebut hak DPR juga ada interpelasi dan angket, tetapi tidak ada hak untuk pernyataan pendapat, hanya sebatas interpelasi dan angket. Tetapi angket itu tidak pernah dilakukan pada masa Orde Baru. Dalam sistem kita dulu, ada sistem MPR namanya. Jadi yang mengawasi presiden itu MPR. Dan presiden adalah mandataris MPR. Jadi kalaupun misalnya DPR melakukan perannya, perannya itu hanya pada 2 hal yang penting. Adalah memberi persetujuan terhadap undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah dan memberi persetujuan terhadap APBN yang diajukan oleh pemerintah. Nah, sekarang itu sudah berbeda. Sekarang ini baik undang-undang maupun APBN dibicarakan secara bersama-sama oleh DPR dan pemerintah. Kalau dulu hanya persetujuan saja.
Yeah. Nah sekarang ini di dalam undang-undang kita sudah ada hak pernyataan pendapat yang dulu tidak ada di dalam undang-undang yang lalu. Dan mengenai interpelasi, angket ini sebagainya, itu ada di dalam konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 45 sesudah perubahan mencantumkan itu di dalam amandemen kedua. Jadi memang lebih kuat hak berdemokrasi dengan adanya interpelasi dan angket ini. Tetapi jelas dalam konstitusi juga dikatakan bahwa angket dan interpelasi tadi tidak menyangkut pada soal pemilihan umum. Baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Itu soal yang terpisah sebenarnya. Iya. Ada nggak sih dulu upaya-upaya dari walaupun masih gerakan untuk memakai hak angket ini, Pak? Dulu kan pada masa Orde Baru itu kan semuanya teratur karena kekuasaan yang sangat kuat sehingga hak berdemokrasi itu tidak seperti sekarang. Kalau seperti sekarang memang demokrasi kita sudah luar biasa majunya sebenarnya. Dan adanya keinginan untuk memperkuat demokrasi, memperkuat peran DPR, itu sebenarnya sebagai bagian daripada reformasi kita. Nah, jauh sekali berbeda pada masa Orde Baru dengan masa sekarang. Dan harus kita hargai bahwa inilah jasa daripada reformasi yang paling besar adalah bahwa kebebasan, hak mengemukakan pendapat, dan kemudian hak berdemokrasi kita sangat dihormati dan dijunjung tinggi. Bahkan kadang-kadang kita sering prihatin, kok sangat berlebihan orang mengkritik seseorang, bahkan seolah-olah mencaci seseorang, padahal sebenarnya itu bukan etika kita. Itu bukan nilai orang Indonesia yang suka mempermalukan orang lain, tapi nilai kita adalah serasi, selaras, dan seimbang itu. Nah, Pak, kembali kalau ke keadaan sekarang dengan dinamika sekarang dan komposisi DPR yang seperti sekarang, yang juga masih cair, belum bisa dibilang perhitungan berapa lawan berapa, ya, karena masih terus saya dengar diadakan lobby-lobby. Kemungkinan terlaksananya hak angket ini gimana, Pak? Perhitungan mengenai hasil pemilu sekarang? Ya, saya nggak tahu. Kalau menurut Bapak, sebelum kita jawab ke sana, kira-kira di dalam hak angket ini apa yang ingin dipersoalkan dalam hak angket, Pak? Tujuannya apa? Itu yang memang belum jelas. Sebelum anggota yang mengajukan angket ini menyampaikannya. Tapi kalau saya duga-duga, saya kira kita semua sama-sama menduga, ini mungkin terkait dengan soal pemilihan umum. Tapi pemilihan umum itu diselidiki sejauh mana peranan ataupun kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan undang-undang. Itu yang harus jelas gitu. Tapi pada saat nanti misalnya meningkat kepada soal pernyataan pendapat, baru muncul soal persyaratan 5 hal tadi itu yang bisa diajukan dalam kaitannya dengan soal peranan dan kedudukan presiden dalam pernyataan pendapat tadi. Tapi yang jelas adalah bahwa angket ini akan menjadi perhatian kita. Jadi masyarakat nanti itu akan tertarik mengikuti beritanya. Nah itu menjadi pertanyaan, jangan sampai pelaksanaan angket itu membuat pertikaian di antara sesama kita. Tujuannya mungkin bisa positif kalau itu dianggap mengangkat persoalan dari perbedaan pendapat di bawah masyarakat, sehingga di bawah menjadi persoalan di kalangan elit-elit politik, lembaga-lembaga politik gitu ya. Tapi kalau berkepanjangan, kita tidak bisa membedakan, maka itu bisa jangan-jangan bisa mengkipas-kipasi akar rumput lagi, sehingga persoalan angket ini akan menjadi pergunjingan yang tidak hentinya. Jadi memang harus ada kearifan, kalaupun hak angket mau digunakan,
tapi dibatasi sebatas yang mungkin menyangkut soal kebijakan saja, yang menyangkut anggapan bahwa ada kesalahan pemerintah dalam rangka menerapkan pelaksanaan undang-undang. Jadi harus ada kearifan kita meningkatkan peran demokrasi, sekaligus juga menjaga agar persatuan dan kesatuan kita tetap utuh. Ini kan ada dua ya Pak Martin, ada yang bilang nih angket ya udah dilaksanakan aja, kan nanti kita kaji bersama di DPR, tapi ada juga yang mengatakan ya memang itu merupakan hak, tapi kalau tujuannya ada yang tersembunyi, ada apa, itu bisa menyebabkan perpecahan dan kekacauan gitu. Bagaimana Pak Martin menanggapi kedua pendapat ini? Memang diperlukan kearifan juga sebagai satu lembaga DPR itu, bagaimana dia menyalurkan hak berdemokrasi, tetapi juga sekaligus jangan sampai hak-hak itu membuat suasana di masyarakat itu dalam keadaan yang terpecah. Jadi ukurannya adalah alasan untuk menyampaikan keinginan angket itu apa gitu, harus jelas. Jadi jangan sampai melenceng jauh gitu. Tapi saya senang bahwa PDIP sudah menyatakan bahwa bukan tujuannya angket, kalaupun mereka setujui untuk memakzulkan presiden. Itu sesuatu pernyataan yang memberikan kepada kita keyakinan bahwa kalaupun angket itu diadakan, tapi ada batas-batasnya yang tidak melenceng ke arah yang berbeda dari tujuan diadakannya angket itu. Pak, kalau memang angket itu soal pemilu, ya, kan menurut ketentuan pertikaian mengenai hasil-hasil pemilu kan dibawanya ke Mahkamah Konstitusi, ke MK. Kenapa diperlukan lagi angket gitu? Kenapa nggak dibawa aja ke MK kalau memang punya bukti-bukti gitu loh? Ya memang seharusnya kalau mau mempersoalkan hasil pemilu, hasil pilpres maupun hasil pemilihan legislatif, tetap muaranya harus ke Mahkamah Konstitusi. Sebab penyelesaiannya harus secara hukum. Dan di situ ada waktu-waktu yang tersedia yang disiapkan untuk membahasnya di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau angket ini kan memang soal politik ya. Dan itu merupakan hak daripada anggota DPR. Jadi kalau anggota DPR melihat ada yang perlu dilakukan penyelidikan, tetapi tidak menyangkut soal pemilu dan hasil pemilu, ya ini kita akan mengatakan apa perlu. Tapi kalau anggota DPR menyatakan kami merasa perlu, ya itu adalah hak daripada anggota DPR sendiri. Tapi memang muaranya adalah kepada soal putusan politik sebenarnya. Putusan politik itu, hasil angket itu adalah putusan politik. Dan kalaupun nanti berlanjut kepada hak pernyataan pendapat, itu juga putusan politik. Jadi memang agak berbeda. Tetapi sama sekali angket ini tidak akan bisa membatalkan hasil pemilihan umum kita ataupun membatalkan. Jadi dengan kata lain, apapun pergerakan angket ini, udah jelas tidak mungkin membatalkan. Misalnya kalau sesuai hitungan quick account, hitung cepat, walaupun resminya nanti baru tanggal 20 Maret ya, itu apapun angket ini tidak lagi mungkin menggoyahkan, mengganti, membatalkan hasil pilpres atau pemilu, Pak. Ya, betul. Angket ini tidak terkait dengan itu. Yang bisa membatalkan itu hanyalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Melalui jalur lain, bukan jalur angket. Ini kan angket ini nanti ada pernyataan pendapat dibawa juga ke Mahkamah Konstitusi, Pak ya? Itu kalau sudah disepakati dalam panitia pernyataan pendapat itu, Presiden akan dimakzulkan. Presiden akan dimakzulkan itu, walaupun dia keputusan politik, tetapi
harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi, alasan memakzulkan itu harus jelas. Harus sesuai dengan alasan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau nanti Mahkamah Konstitusi melihat bahwa alasan itu mengada-ada, tidak sesuai dengan alasan yang diatur dalam konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi akan menolak. Jadi kalau hak angketnya non pemangsulan, bukan soal pemangsulan atau soal impeachment, tidak akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian boleh dibilang proses ini tidak akan mengganggu baik Pilpres maupun kelangsungan pemerintahan di bawah Jokowi sampai dengan Oktober. Ya. Gitu ya Pak ya. Jadi amanlah pemerintahan walaupun ini akan ada. Termasuk nanti pelantikan dari Prabowo. Kalau itu sih aman, tetapi akan ramai. Akan ramai karena akan menjadi sorotan media massa dan masyarakat akan melihat apa yang diangketkan, bagaimana jawaban dari orang-orang yang dipanggil ke panitia angket ini terhadap penyelidikan yang dilakukan anggota DPR. Nah, memang akan riuh ya. Nah, itu makanya Sekjen Gerindra, Saudara Mujani menyatakan masih ada manfaatnya enggak kalau sudah kita ketahui hasil pemilihan umum demikian, tetapi kita membuat angket, apakah ini tidak membuang-buang waktu kita? Itu satu pernyataan pendapat, tetapi yang lain beranggapan bahwa ini adalah ekspresi daripada hak berdemokrasi. Dan memang menarik adalah Presiden sendiri, Presiden Jokowi mengatakan silakan aja, silakan saja kalau angket itu mau diadakan, itu adalah bagian daripada demokrasi. Jadi saya kira kita melihat bagaimana perkembangan terakhirnya adalah apakah memang partai-partai atau anggota-anggota DPR dari fraksi-fraksi tertentu serius atau tidak mau menggunakan hak angket ini. Tinggal beberapa hari lagi pada saat sidang DPR akan dibuka, kita lihatlah bagaimana. Ada yang mengatakan, Pak, hak angket ini kan cuma sarana dalam tanda kutip dagang sapi aja, jual beli sapi, jual tawar menawar, soal kekuasaan, soal gitu loh. Ini bagaimana Pak melihat seperti apa? Bapak kan bekas anggota DPR. Ya, itu sih umum datang dari masyarakat anggapan seperti itu. Pada saat melihat pengalaman-pengalaman yang lalu, seringkali ada usaha-usaha untuk membicarakan di bawah tangan soal-soal penyelesaian kasus-kasus yang berat seperti ini. Tetapi ini sangat tergantung kepada pimpinan-pimpinan partai sebenarnya. Pimpinan partai ini seberapa serius untuk mengajukan angket dan mengikuti proses angket itu berjalan. Bisa saja pada saat mau mengambil keputusan, orang anggota DPR yang mendukung hak angket itu berubah. Bisa yang tadinya mendukung itu tidak mendukung lagi, tapi bisa juga orang yang tidak mendukung jadi mendukung lagi. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi dan bisa juga tidak akan berlanjut kepada satu pengambilan pernyataan pendapat gitu. Tidak berlanjut ke sana, hanya cukup pada kesimpulan mengenai panitia angket ini mengambil kesimpulan berupa rekomendasi-rekomendasi dan sampai di situ selesailah angket itu. Bisa juga. Sangat tergantung nanti memang pada lobby-lobby elit-elit politik kita bagaimana menyelesaikannya. Tapi saya beranggapan jangan sampai suatu keputusan yang diambil oleh elit-elit politik kita sampai membakar ataupun menimbulkan konflik di akar rumput. Itu yang paling penting menjadi komitmen kita. Oke Pak, untuk kali ini apa yang terakhir Bapak ingin kemukakan Pak sebagai closing? Ya saya kira
kita harus melihat bahwa ada kepentingan yang lebih besar pada saat kita mengambil keputusan dalam menjalankan hak demokrasi kita. Seberapa penting hak demokrasi itu kita lakukan, memang penting, sebab itu akan menjadi satu pelajaran yang penting bagi generasi akan datang, tetapi juga kita tidak bisa mengabaikan bahwa seberapa pentingnya tugas kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita, dan jangan sampai kalaupun ada terjadi angket, jangan sampai itu memecah kita sebagai satu bangsa yang sama-sama merindukan ada kesejahteraan, ada pembangunan untuk meningkatkan kehidupan rakyat kita. Oke, terima kasih Pak Martin. Nah, nanti kita bisa jumpa lagi, bicara panjang lebar, baik mungkin masalah angket jilid 3-nya atau hal-hal lain yang terkait dengan hukum, terutama hukum ketatanegaraan. Ya, terima kasih Pak Martin, semoga sehat selalu. Demikianlah perbincangan kita kali ini, dan selalu tegakkan hukum, berikan keadilan. Terima kasih.